Sebenarnya koordinasi itu utamanya, mengkoordinasikan itu utamanya sulit karena banyak aturan-aturan di kementerian itu ya agak bertentangan satu sama lain. Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu dibuat dulu situasinya itu memang memungkinkan itu jalan gitu. Tapi perkembangan waktu sini dengan teknologi segala macam dan perkembangan geopolitik itu nggak jalan lagi. Dan akibatnya proses pengambilan keputusan itu jadi bisa susah gitu. Nah, kita harus harmonisasi itu. Dan banyak kadang-kadang teman-teman tuh yang gimana nanti saya salah gitu. Saya tanya ahli hukum kita, ini gimana bisa nggak ini gini diharmonisasikan? Ya mereka bilang bisa dalam rapat ya, untuk rapat diputuskan bersama, nanti dibuat aturannya untuk dirubah. Dan itu yang saya lakukan selama 10 tahun dalam banyak hal. Nah, keberanian itu menurut saya harus ada. Nah, keberanian itu ada, harus juga kredibilitas kita ada. Ya, saya beruntung menurut saya bahwa saya bisa mengatasi banyak hal di situ. Sehingga saya rasakan dan orang juga mengatakan relatif yang di bawah saya maupun tidak di bawah saya, yang akhirnya nggak bisa juga tidak harus mereka. Jadi walaupun kita bicara 7 kementerian, banyak juga di luar bidang saya harus saya ikut koordinasikan. Misalnya keuangan, bagaimanapun suka nggak suka harus ke keuangan karena ada ujungnya ke sana. PMK itu banyak sekali menurut saya yang perlu dilurus-luruskan karena sudah old days ya. Dan saya lihat cenderung kadang-kadang jadi mempersulit diri sendiri. Nah, ini saya sampaikan pada Menteri Keuangan, pada teman-teman di keuangan, dalam konteks pertukaran pandangan gitu. Jadi saya bilang kalian harus rubah. Karena kalau dibiarkan terus ini nggak jalan. Jangan kalian pikir hanya kalian aja yang peduli bahwa negaranya kurang pendapatannya, kita sangat care mengenai itu. Itu sebabnya lahir tadi katalog, terus kemudian Simbara untuk batu bara dan Simbara untuk nikel, untuk timah, dan sekarang kita bikin untuk kelapa sawit, dan akhirnya sekarang government teknologi. Itu karena kepedulian kita, source of revenue negara harus ada. Kan tidak ada yang pernah mikir itu. Siapa yang terpikir mengenai e-katalog? Waktu saya mulai e-katalog itu, jumlah yang terdaftar di situ hanya 50.000 item. Kemarin itu sudah 9,6 juta item. Jadi dalam hampir 3 tahun, Anda bisa bayangkan. Jadi government procurement atau belanja barang pemerintah yang jumlahnya hampir 3.600 triliun kalau saya clear ya. Itu hampir semua sudah di e-katalog. Dan itu akibatnya sekarang tadi saya baru bicara dengan ITB, karena ITB saya kasih PR waktu itu, waktu saya ke ITB menyerahkan laboratorium untuk meteorologi yang disumbang dari Profesor Su. Coba sekarang teman-teman ITB bantu kita dari 9,6 juta ini, item ini, apa aja industri yang kita buat itu. Kan sudah mudah. Karena kan basisnya data. Sehingga dengan nanti industri-industri berdiri, kita tidak perlu impor lagi, dia captive sudah kan, karena di e-katalog. Dan e-katalog ini ada secara nasional, dan ada juga secara sampai ke kabupaten. Tapi kalau dia bisa masih bertemu bicara-bicara, ya pastilah ada keinginan untuk berbuat tidak baik. Tapi kalau sudah semua register, sudah itemnya masuk di mesin, di katalog, Anda kan deal dengan mesin. Anda mau gimana juga tidak bisa. Anda mau rusak, kita segera bisa lihat anomalinya harga misalnya. Jadi saya percaya kepada membangun sistem itu akan mempermudah kita merawat negeri ini. Karena menurut saya sekarang kita sudah masuk on the right track, masuk udah jalur cepat gitu.
digitalisasi ini itu membuat sebenarnya kita nggak sadar. Kita tuh sekarang dikurung untuk tidak bisa korupsi atau sangat kecil atau sangat sulit untuk korupsi. Anda bisa tanya bupati-bupati teman-teman itu. Mereka untuk bikin curang susah. Anda ke bank, naruh duit, misalnya saya disogok berapa. Saya kan mesti taruh ke bank, kecuali saya mau rumah saya bawa uang. Mereka pasti tanya underline-nya mana. Jadi ekosistem ekonomi kita, perbankan kita, semua setelah 10 tahun ini menurut saya makin baik. Sebenarnya Pak Prabowo saya udah banyak bicara sama beliau, dan beliau juga sangat nangkap, dan saya juga yang buat saya terus terang ya senang sekali, dan saya melihat positif sekali dampaknya ini ke depan. Menurut saya Pak Prabowo itu pengen juga legasi beliau dan legasi keluarga Sumitro, Profesor Sumitro yang menurut saya hebat, dan itu juga saya kira legend di Indonesia dalam bidang ekonomi, itu bisa dibawa oleh Pak Prabowo ke depan. Tapi hari ini siapa yang tidak ngakui apa statement Pak Prof Sumitro dulu 30% dana kita itu bocor. Itu kan semua jadi apa? Jadi memori semua. Dan buat saya bukan seorang ekonom, saya hanya tentara, itu mewarnai saya juga untuk bilang, ini kita sudah boleh main-main. Caranya mengurangi itu apa? Menurut saya tadi e-katalog dan tadi e-government tadi itu, government teknologi tadi itu. Jadi ini sekarang yang kita kerjain. Nah, kembali yang mengkoordinasikan ini, menurut hemat saya, tergantung nanti banyak pada Bapak Presidennya, dan saya juga usulkan pada beliau, Pak, kan Bapak punya tangan kanan, ya, tangan kanan. Dia bilang, apa tuh, Bang? Dia bilang, tangan kan BPKP. Auditin aja semua. Sudah kita buat tadi government teknologi, terus ada KPK yang tadi mengontrol tadi government teknologi dengan e-katalog, dengan tadi simbaranya ini, simbara tadi batubara, simbara ini segala macam. Ya sudah, apalagi. Siapa yang berani mau korupsi main-main? Pasti ketahuan soalnya. Lah iya dong, kita membangun ekosistem itu. Digitalisasi di dalam semua kehidupan kita. Ya itu yang saya pikir. Jadi sebenarnya kalau itu sudah tadi dilakukan dengan digitalisasi yang bagus, dengan e-katalog dan sebagainya itu, terus tadi mengurangi, saya tidak mengatakan bahwa bikin kabinet yang bersih lah. Ya itu nanti di sorga aja lah yang bersih itu. Kalau dikurangin orang-orang yang punya latar belakang yang tidak benar, kan bisa kelihatan. Track recordnya apa yang nggak bisa dilihat sih sekarang? Lihat aja di digital, jejak digitalnya. Ya kalau itu dilakukan, saya tidak lihat Pak Prabowo itu tidak bisa tumbuh dalam 5 tahun ke depan di 5,5%, 6%, 6,5%. Saya yakin itu bisa tumbuh, mungkin sampai pada ujung-ujung ke 7% nanti. Itu sangat bisa, karena source of revenue-nya ada. Ya, jadi penerimaan-penerimaan yang tidak ada dulu, itu jadi tumbuh. Misalnya, sekarang simbara, batubara, penerimaan negara kan naik berapa puluh persen, 40% kalau tidak keliru. Karena orang ada kepastian. Tidak ada lagi bajunya hijau, baju kuning, baju coklat bisa nakut-nakutin ya. Pokoknya dia memenuhi kepada aturan yang ada di situ, dia bayar royalti, dia tidak nunggak pajak, dia segala macam, ya dia bisa ekspor. Kalau nggak bisa. Nggak peduli kamu saktinya punya hubungan sama siapapun, nggak ada. Itu waktu itu deputi saya tok bilang, Pak ini banyak sekali kalau kita masukin nanti ke timah ini, backing, saya bilang persetan yang backing itu. Ya, nggak ada urusan kita. Penting masukin sistem. Kau kerja dalam sistem. Ya, kalau sudah ada sistem nanti otomatis akan ditutup. Kalau dia mau ekspor, kalau dia belum memenuhi ketentuan yang dia. Ya kau deal dengan mesin kok. Mesin itu kan apa yang data yang sudah masuk dia lihat. Dia nggak peduli kamu tuh pangkatmu bintang 1, bintang 2, bintang 4, bintang 5, they don't care. They care kamu sudah comply belum pada aturan ini. Jadi itu kredibilitas tadi. Ya. Jadi kalau si Menko itu nggak punya kredibilitas, kalau saya nggak datang, saya telepon, kenapa Anda nggak datang? Masalahnya apa gitu. Dan itu saya sampaikan pada Presiden terpilih.
Pak, kuncinya itu satu di sini, Pak. Jadi backup presiden harus ada. Saya lapor Pak Jokowi. Kalau presiden langsung menegur, mengingatkan, ya pasti jalan. Kenapa dengan audit itu nanti, ya presiden hanya bilang ini hasil audit Anda begini gitu. Ya sekarang kita udah punya buku putih mengenai kemaritiman. Itu juga dulu saya tanya Pak Jokowi, kenapa saya dibikin Menko Maritim gitu. Ya waktu saya Menko Polhukam kan. Ya jawabannya beliau ya saya belum melihat masalah kemaritiman ini terselesaikan atau dibuat konsep yang utuh. Bagaimana sih kita nanganin ini gitu. Itu sebabnya saya langsung menyusun dengan tim buku putih mengenai kemaritiman ini. Memang kita ya kurang, dan saya baru sadar makin sekarang ya semakin kemari bahwa laut kita tuh punya peran luar biasa dalam kehidupan kita berekonomi ke depan ini maupun masalah lingkungan. Ya selama ini kan kita bicara, saya loncat sedikit. Kita sukses karena hilirisasi nikel ore. Itu betul. Kita sudah punya ekosistem sekarang untuk lithium baterai. Kita satu negara yang di luar Cina yang sudah punya ekosistem sampai kepada recycling kan. Tapi kita sekarang ini punya baru lagi. Saya waktu kemarin di New York di UNGA, itu seaweed. Seaweed itu malah PBB itu ngajak kita supaya jadi leader dalam seaweed ini. Karena kami sudah punya peta jalan ke situ dan sudah ada research-nya, sudah ada pilot project-nya, dan kita dikaruniai panas sepanjang tahun, kemudian tidak ada typhoon, tidak ada angin kencang, sehingga orang bisa sepanjang tahun seaweed itu tumbuh. Dulu kita pusing dengan masalah baby lobster. Karena kalau kita ternakan nunggu 6 bulan, 7 bulan, petaninya, nelayannya makan apa? Sekarang nggak perlu. Karena setelah 30-45 hari seaweed itu kita tanam, tiap hari kita bisa harvest dia, bisa panen. Jadi si lobster, abalone, semua bisa tumbuh di sana. Dan dia menangkap carbon emission, CO2. Dan dia bisa menjadi degradable plastic, bisa menjadi biofuel, bisa menjadi makanan, bisa menjadi pupuk organik, bisa menjadi segala macam itu. Nah, ini lebih hebat, lebih sakti lagi dari nikel itu atau dari mineral lain. Karena dia menjadi bagian untuk mempertahankan jangan sampai 1,5% panas bumi tambah itu. Tanpa kita tahu itu. Baru kita tahu belakangan ini, setelah kita kerjasama ini. Sehingga kemarin saya usul waktu saya diminta bicara juga di UNGA mengenai ini untuk bikin task force mengenai seaweed. Task force mengenai seaweed di UNGA. Dan Indonesia ditunjuk untuk menjadi lead di sini. Dan nanti waktu Azerbaijan COP29, Indonesia bisa nanti memberikan hasil-hasil daripada task force ini, apa yang dibuat gitu. Kita punya, kalau saya nggak kira 900 lebih spesies daripada seaweed. Lah, ya kenapa kita nggak capitalize itu? Jadi dengan poros maritim sekarang, menurut saya kan itu kita ada dua di dalam poros maritim dunia, di mana semua kapal yang lewat utara ke selatan itu harus lewat Indonesia. Jadi kita ini pada posisi silang. Ya kita jangan posisi silang, jadi jangan pelengkap penderita. Ya kita bisa memainkan peran yang lebih penting di sini. Kita sendiri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,
Masih banyak sekali laut kita ini yang dibikin kita belakangin. Padahal kemarin dengan Ocean X kita kerjasama, kita sudah masuk dalam kedalaman sampai 7.180 meter. Kita dengan Cina dan juga dengan Ocean X yang Redalio, itu kita sudah ngambil sampel dari sana. Kita sekarang melakukan lihat ya, mengenom sequencing apa aja yang bisa didapat dari kedalaman 7.160 ini. Apa yang bisa mungkin untuk menjadi obat dari situ? Apa yang mungkin jadi ini? Kenapa dia bisa hidup pada kedalaman sampai 7.000 sekian meter ini? Banyak hal yang belum kita lakukan di situ. Ya, tol laut saya kira sekarang kan sudah mulai makin baik. Ini tol laut ini memang diinisiasi oleh Pak Jokowi waktu itu dan kita eksekusi. Dan memang di sana sini masih ada kurang. Karena nanti kan ada simpul-simpulnya. Dari simpulnya itu ada tadi feeder-feedernya supaya semua daerah-daerah itu cost-nya itu menjadi sama. Jadi ada dua hal. Dengan menggunakan kapal-kapal ini membawa barang dari Jawa atau dari sumber-sumber logistik tadi ke daerah-daerah terpencil. Tapi kalau makin tempat produksi kita dekatkan tempat sasaran itu kan juga mengurangi cost juga. Misalnya pabrik semen yang dibangun di Merauke ya, itu juga mengurangi cost kita karena dikapalkannya tinggal dari Merauke itu aja ke tempat-tempat tertentu atau yang dari Kupang. Atau sekarang misalnya yang saya sampaikan tadi industri-industri nikel, apa yang kita butuhkan nanti turunannya bisa kita distribusikan ke daerah-daerah tertentu. Nah, misalnya pertanian, kenapa sekarang kita lagi lihat Sulawesi itu untuk tadi hortikultura di Sulawesi Tenggara. Kita lihat di sana ternyata hasil duriannya bagus. Kenapa? Yang menikmati hasil duriannya itu kita hanya kirim ke Malaysia, kirim ke mana, langsung nanti ke Cina. Kenapa tidak direct call dari misalnya Palu, Parigi ke Cina? Kan petaninya lebih untung. Ya, itu sudah keluar Indonesia. Jadi tol laut itu bisa di dalam Indonesia, bisa juga tadi keluar dari Indonesia. Kita nggak pernah terpikir itu. Saya kira kalau ekosistem kendaraan listrik itu kita hampir selesai ya. Artinya sudah sampai pada recycling. Jadi mobil-mobil listrik, baterai-baterai listrik yang habis, itu kita bisa recycling. Dan bisa kita ekstrak atau kita tarik sampai 95,7%. Dan itu mungkin menurut saya bagian daripada leapfrog secara teknologi untuk Indonesia. Saya kira cukup besar ya. Kalau untuk saya bicarakan dari nikel semua ya, dari semua mulai dari nikel ore sampai kepada stainless steel, sampai kepada prekursor, katot semua. Ya, saya kira Cina mungkin sudah dekat ke 70 miliar dolar ya. Dan itu yang membuat juga ekspor kita secara berturut-turut hampir 55 bulan ya, itu surplus terus. Dan hanya sedikit negara di dunia yang surplus ekspor atau trading ke Cina. Jadi sebenarnya gini ya, saya juga ingin, ini pendapat saya pribadi dan saya sampaikan, ada juga setuju dan tidak setuju. Saya melihat transisi energi ini, kita harus hati-hati bahwa ini membawa keuntungan pada pemerintah, yes. Lapangan kerja, energi lebih bagus, kita tidak pakai apalagi minyak bumi yang menjadi masalah polusi, membuat pemanasan global gitu. Itu betul ya. Tapi sisi lain juga kita harus lihat bahwa early retirement ini jangan sampai baseload
kita terganggu, sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga terganggu. Seperti yang terjadi misalnya di Afrika Selatan atau di Vietnam. Jadi kita harus ukur, karena saya berkali-kali bilang sampai di forum-forum internasional, saya bilang, kami itu sebenarnya per kapita carbon emission itu baru 2 ton per kapita, roughly, mungkin 2,3. Negara-negara maju itu sudah 14-15 ton per kapita. Gitu. Itu jauh tinggi dari kita. Tapi kami harus hati-hati melihat ini. Jadi kita buktiin sekarang, misalnya Cirebon, kita mau early retire itu 660 megawatt. Kemudian siapa namanya ini, Suralaya, itu 2 gigawatt, saya kira 2,2 atau berapa gigawatt. Itu kita mau early retire juga. Tapi kita siapkan juga sekarang PLN sudah 62 gigawatt renewable energy sampai 2030. Jadi kita fair, kita kerjakan. Dan sekarang semua sudah ada sih sebenarnya. Tinggal konsisten aja pada nanti Pak Presiden terpilih untuk mengeksekusi. Karena sudah kita exercise sekian tahun terakhir ini dan kelihatan bagus, ya memang belum masuk pada throttle up, gas yang cepat. Tapi sekarang sudah about time. Sekarang kita lihat tuh ekspor kita bagus, tidak mineral tidak bahan mentah lagi, semua sudah nilai tambah. Itu membuat ekonomi, lapangan kerja, teknologi, pendidikan makan berkembang. Saya berharap era kepresidenan yang akan datang itu lebih cepat lagi karena sudah ada landasannya, sudah ada pengalamannya. Ya sebenarnya ini kan harus kesepakatan kita bersama. Semua setuju family office ada. Tapi kita sama kita sendiri tuh masih berantem. Masih bilang, kementerian ini bilang, wah ini begini, begono, kita nanti rugi. Ada lagi pengamat bilang, begini, begono. Tahu-tahu Malaysia udah ngeluarin. Ya, itu ada 28.000 loh kalau nggak keliru. Itu angka yang saya dapat, orang-orang kaya dunia itu yang pengen taruh duitnya gitu. Dan untungnya mereka melihat Indonesia itu tempat yang menarik untuk ditaruh duitnya. Saya kira nggak ada masalah itu. Sekarang sudah terbentuk ibu kota itu. Ya Presiden terpilih juga menyampaikan waktu rapat paripurna terakhir. Ya tinggal kalau kita pindahkan DPR, Mahkamah Agung, TNI, Polri, siap tadi rumah kediaman ASN, practically sudah jadi. Jadi kalau orang ada yang bilang pesimis, saya juga nggak ngerti pesimisnya di mana. Ya waktu itu betul karena masalah tanah, tapi sekarang saya kira nggak ada masalah. Ada lagi yang orang bilang kita jual tanah air pada orang asing. Emang kita bego apa? Ya nggak begitulah. Ini semua ada undang-undang agraria kan ada. Ya. Semua itu kita patuhin itu. Nggak ada yang dilanggar itu. Ya saya siapa saja Menteri Keuangannya, ya sila-sila aja. Tapi jangan Menteri Keuangan itu justru menjadi birokratif yang menghambat. Ya saya bilang menghambat ya tanda kutip. Banyak proses pengambilan keputusan yang diperlukan cepat. Ya, pengalaman saya selama 10 tahun. Ya bagus tapi ya harus bisa juga menciptakan uang, membuat uang. Bukan hanya jadi kasir aja. Tapi bisa harus menciptakan uang juga menurut hemat saya. Organisasi keuangan terlalu besar dan hampir menjadi segala-galanya. Itu saya kira nggak sehat juga. Ya bahwa mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik, ya itu mampu menjaga. Tapi kan nggak bisa di situ saja. Banyak hal kadang-kadang kita berurusan untuk penomoran surat aja 2 bulan. Ya gimana sampai ke langit ke-7 kita masih berkutat kepada ini bagaimana gitu loh. Ya saya memang perlu hati-hati, tapi hati-hati yang berlebihan itu juga sama aja nanti kita nggak
Kemana-mana sama kamu dengan perang itu pakai baju bulletproof. Saya berapa tahun di tim nggak pernah pakai bulletproof, nggak mati-mati kok. Jadi padahal kalau pakai bulletproof itu kan jadi beban. Jadi memang harus dicari equilibriumnya. Jadi antara tadi kehati-hatian dengan juga tadi kemudahan-kemudahan yang bisa membuat kita jadi baik. Gitu. Ya, saya kan pembantu presiden, itu aja. Ya saya melaksanakan apa yang sudah disetujui oleh presiden. Saya memang dilahirkan punya talenta untuk melihat sesuatu itu bisa jadi macam-macam. Tapi saya tidak akan pernah kerjakan itu sebelum ada blessing dari bos saya, dari presiden. Dan saya tidak pernah klaim kalau itu sukses karena saya. Itu sukses dari bos saya. Ya, saya hanya pembantu dari presiden. Ya itu aja sederhana sih. Ya, saya beruntung bisa bekerja di bawah Pak Jokowi selama hampir 10 tahun. I have done my job. Jadi saya lakukan dengan spirit berbuat terbaik buat negeri ini dan akhiri ya penugasan saya sebagai pejabat pemerintah di bawah era Pak Jokowi. Dan terima kasih pada Pak Jokowi yang percaya sama saya selama hampir 10 tahun. Ya, terima kasih pada Kompas.